Al-Mustafid Channel, menginspirasi dan mencerahkan. Ada kezaliman. Dan kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan di antara keduanya, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maka kiranya kalau belajar untuk menjadi dokter itu bertahun-tahun, menjadi spesialis lagi tambah. Artinya dia punya ilmu untuk profesi dia. Tapi untuk menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri, kadang-kadang nggak pernah belajar. Nggak pernah sekolah. Sehingga terkadang ada suami istri ini yang sama-sama bekerja. Mungkin sama-sama dokter. Mungkin sama-sama jadi dosen. Atau apa saja kerjaan. Dua-duanya sibuk dengan pekerjaannya. Dua-duanya menjadi mesin mencari uang. Sampai ke rumah, mereka lupa dengan tugas sebagai seorang suami atau tugas sebagai seorang istri. Gimana nih kita punya rumah jadi surga? Haibati fillah. Orang yang terbaik itu bukan orang yang paling baik sama pasien. Bukan yang paling baik sama karyawannya. Bukan yang paling baik sama bosnya, sama atasannya, sama kawan-kawannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istri-istrinya, sama keluarganya. Maka coba kita lihat. Anda ingin menyampaikan kepada para suami, para istri terlebih dahulu. Para istri. Agar engkau lebih tahu apa sih yang diinginkan suami dari istri. Uang? Bukan. Ini secara umum ya. Kalau ada oknum-oknum yang mungkin menginginkan uang dari istrinya disuruh bekerja, cari duit, dia hanya menjadi lintah darat yang menyerap hasil kerja istrinya, ada. Tapi secara umum nggak kayak gitu laki-laki. Yang pertama, yang diinginkan oleh suami itu penghormatan dari istri. Jadi secara lahir atau sejak lahir, secara fitrahnya, laki-laki itu memang Allah jadikan pemimpin. Kalau dia di tempat kerjanya dihormati, maka seharusnya di rumah lebih dihormati lagi. Kalau dia tidak mendapatkan penghormatan di rumah, maka dia nggak betah di rumah. Sebuah ayat yang insya Allah banyak yang hafal kaum laki-laki ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin, pengayom, pelindung buat para wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah memberikan kemuliaan bagi kaum laki-laki. Penghormatan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah. Ingat, yang wajib mencari nafkah itu suami. Dari sinilah suami mendapatkan penghormatan. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan tentang kedudukan suami. Yang mungkin sebagian aktivis gender merasa kok kayaknya dizalimin perempuan. Enggak. Perempuan dihormati. Apakah seorang yang menjadi anak buah di perusahaan itu dihinakan? Tidak. Atasan butuh sama anak buahnya. Anak buah butuh sama atasannya. Saling membutuhkan sebenarnya.
Tapi memang semua harus tahu dengan posisinya. Engkau sebagai apa? Oh, manager. Baik, ada bawahan. Bawahanmu punya bawahan lagi. Sehingga setiap orang harus tahu. Yang anak buah hormati atasannya. Yang atasan sayangi bawahannya. Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah." Andai kata aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah Jalla Jalaluh, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Bayangin. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La tu'addil mar'atu sallallahu ala nabiyina wasallam. Seorang wanita tidak akan memenuhi hak suaminya. Seorang perempuan tidak akan memenuhi hak Tuhannya sampai dia memenuhi hak suaminya. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'u. Andai kata seorang suami menginginkan istrinya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Sang suami ingin menggauli istrinya. Sedangkan istrinya di atas kendaraan. Maka nggak boleh istri menolak. Hormati suami. Semua perintah. Orang tua memerintahkan. Kalau suaminya menginginkan dia, maaf ayah. Di tempat kerjamu, mereka menginginkanmu. Tapi suami menginginkan dirimu. Afwan, ana hari ini gak bisa masuk. Potong gaji, gak apa-apa potong gaji. Yang penting dapat menghormati suami. Itu yang diinginkan suami. Nabi SAW, urusan ranjang ini ya. Ini urusan ranjang, urusan penting sekali sebenarnya. Dalam hal penghormatan kepada suami. Kenapa? Karena tujuan pernikahan salah satunya adalah melampiaskan syahwat. Bagaimana seorang suami yang capek di tempat kerjanya, yang banyak godaan di sana, sampai rumah istrinya nggak ada. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ar-rajulu da'a zaujatahu li hajati falta'ti." Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk memenuhi hajatnya, hendaklah dia datang. Wa in kanat 'alat tanur, walaupun dia sedang di hadapan tungku, sedang masak dia nih. Orang dulu masak ya, nggak kayak sekarang. Sekarang masak pakai gas tinggal dimatikan. Dulu itu pakai tungku. Menghidupin kompornya itu lama. Pakai kayu. Itu pun kata Nabi SAW, hendaklah dia datang. Ahibati fillah. Rasulullah SAW bersabda, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitanin wa tudbir fi surati syaitan." Sesungguhnya wanita itu datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. Artinya dia menggoda. Perempuan itu menggoda dari depan, dari belakang, Masya Allah. Dia makhluk yang sangat indah sekali. Kalau seorang melihat wanita yang membangkitkan syahwatnya, apa yang harus dia lakukan? Faliyati ahlah, hendaklah dia pulang, jumpain istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Itu akan menghilangkan perasaan tadi syahwat yang membara dalam hati. Akan hilang. Datangin istri. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Falyati ahla fa inna ma'aha alladhi mithlu alladhi ma'aha." Yang ada di perempuan itu sama dengan yang ada di istrinya. Gimana kalau dia pulang ke rumahnya, istrinya nggak ada. Yang bukain pintu pembantunya. Karena dua-duanya sibuk. Sehingga kadang-kala hilang di sini. Salah satu tujuan pernikahan itu. Dia mau melampiaskan syahwatnya dia. Dulu ada teman dari Sudan yang cerita. Berapa kali cerita ini yang sampaikan agar kita ambil pelajaran. Ada seorang hakim. Ketika dia sedang sidang, pas mulai sidang,
yang didatangkan saksi atau terdakwahnya itu seorang wanita yang cantik sekali. Hakim ini ketika melihat itu langsung diskors sidang. Skors. Dia pulang ke rumah. Jarak dari mahkamah ke rumahnya 1/2 jam kan. Dia pulang. Dia salurkan syahwatnya kepada istrinya. Dia balik lagi ke mahkamah. Dipanggil lagi. Selesai urusan. Maka ingat seorang istri. Hendaklah engkau patuh sama suami. Berikan penghormatan kepada dia. Kalau anak buah dia di rumah sakit, anak buah dia di kantor, itu disuruh apa aja nurut. Bagaimana dengan dirimu? Yang kedua, yang diinginkan suami itu penghargaan. Rasul SAW ketika menceritakan penghuni neraka, beliau mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Yakfurna. Mereka kufur. Ayakfurna billah. Apakah mereka kufur kepada Allah? Enggak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada pasangan hidupnya, kepada suaminya, kufur kepada kebaikan-kebaikannya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr. Kalau engkau berbuat baik kepada perempuan tersebut sepanjang tahun, thumma ra'at minka syai'an, lalu dia melihat satu kesalahan yang dilakukan oleh suami, maka biasanya perempuan yang tidak pandai menghargai akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Ucapkan terima kasih kepada suami. Iya, mungkin dia pulang malam. Bang, tunggu dulu. Hargai suamimu pulang kerja ini. Bukakan pintu, tanyakan kepada suami, mau apa bang? Yang panas, yang hangat, yang dingin. Sebagai bentuk penghargaanmu kepada suami. Pijetin suami, itu bentuk penghargaan. Sampaikan kepada suami, Allah abang capek banget. Mohon maaf kita sudah ngerepotin abang sebagai suami. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu lil mar'ati an tasum wa zawjuha hadir illa bi'idni. Tidak halal bagi seorang wanita untuk puasa sunnah, sedangkan suaminya itu ada di rumah tanpa izin suami. Ini mau puasa buat Allah Azza wa Jalla, dia mau berpuasa.